Riyen menika ada setunggal kisah. Orang senang sholawat sama Nabi Muhammad. Senang sholawat sama Nabi Muhammad. Satu kali waktu seorang ulama bernama Hatimul Asam. Hatimul Asam. Hatimul Asam ini karena sering sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali waktu Hatimul Asam ini dia jual kelontong, ada di pasar, ada di satu daerah di negerinya. Dia jual kelontong, begitu kelontong itu dia sholawati. Hatimul Asam seorang yang miskin, gak punya apa-apa, tapi Hatimul Asam sering sholawat kepada Nabi. Satu kali waktu Hatimul Asam ini didatangi oleh dua temannya, dua sahabat Hatimul Asam. Ketika Hatimul Asam subhanallah didatangi dua orang sahabatnya, maka dua sahabat Hatimul Asam beliau mengatakan, Hatim, mau ndak sekiranya engkau saya ajak ziarah Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah? Maka Hatimul Asam mengatakan, deh kula bareng, saya kepingin ziarah Nabi Muhammad, pengen saya lihat pusara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, sekaligus berangkat haji dan umrah. Nggih, bismillah, alhamdulillah. Kata dua temannya mengatakan, gini saja Hatim, kamu gak usah pakai bayar, gak usah keluar biaya, nanti semua biaya masalah akomodasi, hotel, pesawat, makan ada di sana, termasuk yang ada di rumah kamu, istri kamu dan anak-anakmu, saya yang tanggung semuanya. Karena sahabatnya orang kaya. Subhanallah, Hatimul Asam pun kemudian pulang. Begitu Hatimul Asam kemudian dia pulang, kemudian Hatim berkata sama istrinya, mengatakan, istriku, hari ini saya dapat kabar gembira. Nopo mas? Kabar gembira, saya mau diajak berangkat haji, berangkat umrah, ziarah Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Pripun istriku? Kata istrinya, kamu gila Hatim, gendeng awakmu ya. Ini bagaimana? Ini kita ini mau makan saja susah, lalu kamu akan tinggalkan kami begitu saja. Kata Hatimul Asam, saya cuma dapat sedikit tips dari teman saya. Ada mungkin uang sekiranya cukup buat saya berangkat haji untuk nafkah kamu dan anak-anakmu. Anakmu bukan cuma satu Hatim. Kata istrinya, piro anakku? Anakmu 25. Selekor anakmu. 25 anakmu. Kau kasih makan apa? Alhasil keluarga Hatimul Asam pun berontak. Gak ada satupun yang kemudian membiarkan Hatim untuk berangkat haji dan umrah. Akhir kata, ada seorang anaknya Hatimul Asam namanya Nusaibah, anak usia 8 tahun, mengatakan, ibu, kesian abah bu, abah itu rindu sama Nabi Muhammad. Tiap hari abah ini sholawat sama Nabi 14.000. Biarkan abah berangkat haji, ziarah Nabi di Madinah. Kata ibunya, ya sudah kalau memang begitu, katanya, berangkatlah Hatimul Asam, karena anak-anakmu semua berontak, gak ada yang boleh kau berangkat kecuali satu anak ini yang paling kecil namanya Nusaibah. Ditatakan, maka kemudian apa itu, tasnya dirapikan oleh anaknya Nusaibah tersebut. Begitu dirapihkan rata, kemudian Hatimul Asam pun kemudian berangkat. Istrinya, anak-anaknya cemberut. Hanya Nusaibah anak kecil yang mengatakan, ibu jangan cemberut, Hatimul Asam gak ngasih kita makan, malah ngabiskan makanan kita. Sudah, biarkan Hatimul Asam berangkat saja. Berangkatlah Hatimul Asam. Begitu berangkat Hatimul Asam, berangkat menuju haji Mekah ke Mekah Mukarramah dan ziarah Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Gak lama kemudian itu keluarga didatangi oleh raja. Itu keluarga didatangi oleh anak raja dengan 50 prajuritnya. Anak raja ini rupanya dia bedil, ambil senapan, dia cari burung. Nah, cari burung ya. Karena nggak dapat burung, nggak dapat buruan, akhirnya anak raja putra mahkota ini bilang sama prajuritnya, tolong carikan ada ndak rumah penduduk di tempat ini yang bisa kita kasih makan, karena kehabisan bekal kita ini. Kata anak raja. Maka prajuritnya disebar. Begitu prajurit kemudian disebar, selesai disebar, kemudian kata prajurit, putra mahkota, di sini ada rumah berpenghuni hutan ini. Katanya anak raja, kok jenengan ngerti kalau di rumah itu ada penghuninya? Rame raja.
Kok iso rame? Anaknya 25 katanya. Subhanallah, pun didatangkan itu putra mahkota, datang ke rumah tersebut. Raja itu minta sesuatu kepada ibu itu. Kata ibu ini, "Raja, saya ini istrinya Hatimul Asam. Saya nggak punya apa-apa. Suami saya berangkat haji, ziarah Nabi. Saya nggak ditinggali apa-apa kecuali cuma sedikit uang, sedikit ini air kendi. Air kendi saja ini Hatim Asam hanya ninggalkan sedikit air kendi dan sedikit uang saja dan tikar buat anak-anaknya untuk tidur istirahat." Kata rajanya, "Ya Allah, kalau begitu saya telah berbuat zalim sama ini keluarga." Maka raja itu menyediakan upetinya, menyediakan zakatnya, menyediakan pajaknya, menyediakan sedekahnya, semuanya disediakan oleh raja tersebut. Katanya raja itu, "Ibu silahkan boleh ambil ibu, saya tinggal minta seteguk air minum saja kalau ada raja, silahkan raja minum saja." Maka air kendi tersebut diteguk oleh raja itu dan 50 prajuritnya pun meneguk seteguk air minum. Kata rajanya, "Sekarang kuda-kuda kalian jual ke pasar, berikan hartanya kepada ibu ini." Subhanallah, itu kuda kemudian dijual ke pasar. Hasil penjualan kuda dan atributnya, emasnya, gelangnya dan lain-lain, dijual semuanya, diberikan kepada ibu ini. Diterima oleh ibu ini. Ibu ini kemudian dia menerima, subhanallah, satu kali waktu dibelanjakan, dijajakan, dibelanjakan untuk anak-anaknya. Selesai Hatimul Asam dari haji, ziarah Nabi Muhammad, berangkat pakai kapal. Di tengah perjalanan, nahkoda kapal tersebut jatuh sakit. Lihat ini, jatuh sakit itu nahkoda kapal. Begitu nahkoda kapal itu kemudian dia jatuh sakit, dia sudah gak bisa apa-apa lagi, terkapar begitu. Maka didatangkan dokter-dokter di geladak kapal nahkoda itu, didatangkan dokter-dokter pinter. Dokter-dokter itu mengobati, gak sembuh. Kecuali Hatimul Asam hanya doa, "Allahumma ya Allah, bagaimana istri saya dan 25 anak saya, apa yang terjadi, saya tinggalkan mereka nggak punya apa-apa ya Allah." Katanya orang-orang di kapal itu, "Hatim, kamu jangan berdoa untuk istri dan anak-anakmu saja, doakan nahkoda kapal kita." Maka Hatimul Asam, "Kenapa nahkoda kapal kita? Kita ini ada di tengah laut, kapal ini begitu besar, kalau kau tidak doakan dia sembuh. Sekarang nahkoda kapal kita dalam keadaan sekarat, mau mati ini, mau meninggal dunia." Maka Hatimul Asam pun dihaturkan kepada nahkoda kapal. Di depan nahkoda kapal, Hatim pun berdoa, "Allahumma ya Allah, jangan kau matikan nahkoda kapal ini, sampaikan kami ke Mesir. Kalau sudah sampai Mesir, matikan nggak apa-apa." Subhanallah, nahkoda kapal itu subhanallah sembuh. Begitu nahkoda kapal tersebut sembuh, nahkoda kapal itu kemudian dia mengendalikan kapal sampai ke negeri Mesir. Turun dari itu semuanya, kata nahkoda kapal, "Saya bersyukur Hatim, karena kamu berkat doamu Allah berikan saya kesembuhan. Sebagai balasan terima kasih saya ingin menghadiahkan kapal ini buat kamu." Ya Allah. "Saya punya 2 kapal, 1 kapal saya hadiahkan buat kamu." Kata Hatimul Asam, "Saya nggak butuh kapal." "Lalu butuh apa?" "Saya butuh yang lain dari kapal, harganya kapal saya butuh." Subhanallah, kapal pun dilelang oleh itu nahkoda. Begitu dilelang, dapat harta 500 dinar. 500 dinar. Istrinya dapat harta dari anak raja 500 dinar. Hatimul Asam dapat uang 500 dinar. Maka Hatim kemudian menerima itu uang dari nahkoda kapal tadi itu dan dibawanya pulang. Alhamdulillah, kata Hatimul Asam, "Kalau istri saya tahu saya berangkat haji, pulang saya bawa uang kayak begini, uang berkah sholawat ala Nabi, maka istri saya bakal senang, semaput, pingsan karena senangnya." Istrinya ada di ujung kampung sana mengatakan, "Hatim, kamu nggak tahu Hatim apa yang saya bawa. Kalau kamu tahu Hatim apa yang saya bawa, kamu bakal senang Hatim. Berkat sholawat ala Nabi, kita semua kalau kamu berangkat waktu haji, kita sholawat sama Nabi Muhammad, dapat uang 500 dinar. Bertemulah Hatimul Asam sama istrinya di tengah jalan. Hatimul Asam itu lari, koyok melayuni coach hotahin. Alhamdulillah, mereka pun kemudian bertemu ada di tengah jalan dan akhirnya pun mereka berpelukan. Hatimul Asam, kamu nggak tahu apa yang saya bawa.
berkat salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disejahterakan oleh Allah taala. Kata istri, katanya Hatimul Asam, istriku kamu juga gak ngerti, ada cerita begitu panjang. Saya pun juga demikian, berkat salawat ala Nabi 14.000 gak berhenti saya salawat kepada Nabi Muhammad, saya pun mendapatkan hadiah dari Allah taala. Mereka pun membuka hartanya, buka hadiahnya, mereka hitung 1.000 dinar. Akhirnya pun mereka kemudian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hatimul Asam, siapa ini semuanya yang membiarkan kita seperti ini? Kata ibunya, istri yang mengatakan, kamu berangkat haji, yang membiarkan adalah anak kita yang paling kecil, Nusaibah. Dan saya dapat uang ini dari putra mahkota kerajaan terkenal di desa ini, di daerah ini, itu juga karena anak kita Nusaibah yang membiarkan air kendi diberikan kepada putra mahkota. Berkatnya Nusaibah kamu berangkat haji, berkat Nusaibah saya bisa bersedekah. Katanya Hatimul Asam, mana anak kita Nusaibah? Yang lain kok ada, tinggal Nusaibah nggak ada, tidur dia. Nunggu kamu begitu lama dia tertidur. Hatimul Asam pun datang dengan bawa boneka. Maka dibangunkan oleh Hatimul Asam, Nusaibah, bangun kamu Nusaibah. Maka Nusaibah pun kemudian bangun, begitu sudah tidak bernyawa, meninggal dunia, dipeluk oleh Hatimul Asam. Ya Allah, karena Nusaibah ini anak yang paling tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat didikan daripada ayahandanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang jadi hajatnya kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mudah-mudahan insyaallah lewat pembacaan maulid dan rangkaian safari maulid yang diadakan selama sekian hari, bahkan selama sekian bulan, dan insyaallah nanti diakhiri dengan maulid besar ada di kota Solo bersamaan dengan acara rangkaian haul Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Insyaallah pulau kali panjenengan insyaallah dikantuk keberkahan, dapat insyaallah ketundunan rahmat dari Allah Ta'ala, hujan rahmat dari Allah Ta'ala pun akan turun kepada kita. Tidaklah kita pulang dari majelis yang mulia ini terkecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mu'min minal mu'minin, minas salihin al-ganitin al-aminin insyaallah ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa tarji'un insyaallah dhafirin mujammalin bi khairatid dunya wad din. Allahumma kama anamta alaina bil islami fazidna minhu, wa kama anamta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama anamta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama anamta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa amur qulubana bi mahabbatik, wa amur arwahana bi ma'rifatik, wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya Allah, jangan kau kesudahi kami di bulan ini ya Rabb, bahkan jangan kau tutup riwayat hidup kami ya Allah, terkecuali kau izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad, terkecuali kau telah izinkan kepada kami ya Rabb al-yawm an tukrimana bi dzikrin nabi, wal ghadan insyaallah tukrimana ya Rabb bi ru'yati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.